Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan sedikit menjelaskan tentang materi pembelajaran berbasis Android, yaitu yang akan dijelaskan oleh saya, Fiska Oktavinata, dengan NPM 21220015 dan teman saya yaitu Yuyun Anggraini dengan NPM 21220016. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang media pembelajaran berbasis Android, yaitu yang pertama saya akan menjelaskan definisi dan sejarah Android. Nah, Android itu merupakan sistem operasi berbasis Linux yang termasuk ke dalam sistem operasi open source yang dirancang untuk perangkat seluler layar sentuh. Nah, misalnya itu telepon pintar dan tablet. Yang dimaksud dengan open system operasi open source yaitu sebuah sistem operasi dengan sumber terbuka yang memungkinkan para user untuk mengembangkannya secara terbuka. Hal itu memberikan kesempatan yang besar bagi para pengembang aplikasi dan para pembuat aplikasi-aplikasi. Nah, pada awalnya Android itu dikembangkan oleh Android Inc. Dibantu dukungan dari Google pada tahun 2005, Google akhirnya membeli Android pada tahun 2007. Sistem operasi Android dirilis secara resmi. Nah, saat itu bersamaan dengan didirikannya Open Headset Alliance yang merupakan konsorsium dari perusahaan-perusahaan perangkat keras, perangkat lunak, dan telekomunikasi dengan tujuan memajukan standar terbuka perangkat seluler. Nah, perkembangan Android sangat pesat terbukti pada bulan Oktober 2012. Terdapat sekitar 700.000 aplikasi yang telah disediakan untuk Android. Nah, selain itu terdapat sekitar 25 juta aplikasi yang telah diunduh dari Google Play yang merupakan toko utama Android. Survei juga menemukan bahwa Android merupakan platform terpopuler bagi para pengembang dan digunakan oleh 71% oleh pengembang aplikasi seluler pada bulan April sampai dengan bulan Mei 2013. Nah, hal-hal di ataslah yang memberikan kontribusi bagi para perkembangan Android sehingga Android menjadi sistem operasi telepon pintar yang paling banyak digunakan di dunia pada tahun 2010 dan dapat mengalahkan Symbian. Nah, selain itu Android juga menjadi rebutan perusahaan-perusahaan teknologi yang menginginkan sistem operasi berbiaya rendah dan sangat ringan untuk perangkat berteknologi tinggi tanpa harus mengembangkannya dari awal. Nah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Mbak Yuyun Anggraini. Kepadanya dipersilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yun Anggraini dengan NPM 21220016. Izin melanjutkan penjelasan dari Mbak Fiski Oktavinata dari materi kelompok kami, yaitu ada penggunaan media pembelajaran Android. Nah, di sini ada 5 contoh aplikasi Android yang dapat dimanfaatkan untuk belajar materi-materi di sekolah. Yang pertama ada Mathematics Mentor atau pelajaran matematika. Yang kedua ada Star Chart, pelajaran bumi atau luar angkasa. Yang ketiga ada Sped Anatomy, yaitu pelajaran biologi. Yang keempat ada Science Challenge, pelajaran ilmu sains dari fisika, kimia, geografi, biologi, dan beberapa ilmu sains lainnya. Dan yang terakhir, yang kelima, periode table atau periodik, yaitu pelajaran kimia. Ya, selanjutnya ada cara pemaksimalan media. Yang pertama, aplikasi apa yang digunakan, dan yang kedua, kegunaan dari aplikasi yang digunakan, dan ketiga, ada cara pengoperasian aplikasi yang akan digunakan. Yang keempat, ada kelebihan dan kekurangan aplikasi yang digunakan. Yang kelima, mudah atau tidaknya aplikasi yang digunakan. Yang keenam, efektif atau efisien atau tidaknya aplikasi yang akan digunakan. Nah, dalam 6 hal ini
yang seharusnya diketahui oleh guru atau pengajar yang hendak menggunakan aplikasi Android sebagai media pembelajaran, sehingga penggunaan aplikasi Android ini sebagai media pembelajaran dapat memaksimalkan dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan cepat sesuai yang diinginkan. Baik, yang terakhir ada cara mengatasi dampak negatif media Android. Nah, di sini dampak negatif salah satunya yaitu guru atau pengajar menjadi kurang kreatif, itu karena sudah disediakan media pembelajaran yang dapat membantu proses pembelajaran. Untuk mengatasi dampak negatifnya, itu guru harus atau pengajar harus dapat mengawasi anak-anak dalam menggunakan aplikasi. Karena jika tidak diawasi, anak-anak itu dapat membuka aplikasi-aplikasi yang tidak baik, dapat mengganggu pembelajaran. Selain itu, guru juga harus mengkombinasikan cara mengajar tidak selalu menggunakan media atau aplikasi sehingga guru tetap kreatif dan siswa tidak mengalami ketergantungan. Baik, itulah penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.